Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum pacaran dalam Islam. Hati-hati yang punya pacar. Pada prinsipnya, pacaran sebagai bentuk sosialisasi diperbolehkan selama tidak mengarah pada perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh syariat. Artinya, pacaran bisa mendekatkan para pelakunya pada perzinahan. Pada prinsipnya, semua jenis muamalah diperbolehkan, kecuali ada bukti dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan pacaran. Pada prinsipnya, pacaran sebagai bentuk sosialisasi diperbolehkan asalkan tidak mengarah pada perbuatan yang jelas-jelas dilarang syariat. Artinya, pacaran yang bisa mendekatkan pelakunya pada berzina. Demikianlah surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu keji dan suatu jalan yang buruk. Hal ini sangat sinkron dengan hadis Nabi SAW yang seolah menjelaskan model perbuatan yang dapat mendekati suatu orang dalam perzinahan. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku mendengar Nabi berkhotbah. Beliau berkata, jangan pernah seorang pria berkhalwat dengan seorang wanita, kecuali dengan beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang wanita membuat musafir, kecuali beserta ada mahramnya. Rasulullah SAW secara tidak langsung memberi isyarat kepada kaumnya tentang model hubungan laki-laki dan perempuan yang terlarang. Dan larangan itu adalah untuk mencegah seseorang terjerumus ke dalam perzinahan. Karena pada umumnya, perzinahan bermula dari situasi berduaan. Demikianlah dasar hukum larangan pacaran. Jika yang dimaksud pacaran adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bersenang-senang dalam mencapai apa yang mereka sukai. Namun hukumnya berbeda jika yang dimaksud dengan pacaran adalah upaya saling mengenal untuk menjajaki kemungkinan melangsungkannya perkawinan dalam momentum khitbah untuk melamar. Karena sebenarnya sama saja dengan mendukung nasihat Nabi kepada generasi muda muslim untuk menikah sebagai solusi untuk menghindari perzinahan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengatakan, hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya yang melakukan akad nikah dapat menjaga pandangan dan melihat fard atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa sunat, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya. Demikian pula sebaliknya, Rasulullah SAW jelas mengancam siapa saja yang tidak mengikuti sunnahnya, termasuk menikah, untuk keluar dari golongannya. Demikianlah ketegasan Rasulullah tercermin dalam hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, tetapi aku sesungguhnya aku sholat, tidur, berbuka, dan menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnah, dia tidak termasuk di antara kami. Kedua hadis ini menjelaskan pentingnya sebuah pernikahan bagi seorang, hingga Nabi SAW sendiri membuat anjuran sekaligus ancaman. Karena itulah mengapa pacaran dengan arti meminang atau melamar dalam upaya mencari kesempatan agar dapat mencapai tahap perkawinan dalam Islam diperbolehkan. Karena kesempatan seorang muslim untuk melihat wajah dan telapak tangan wanita lain yang bukan muhrim hanya pada saat khitbah, tidak pada saat yang lain. Demikian keterangan At-Tahzib fi Adillati Matnil Goyah wa Takrib. Yang keempat, dari 7 macam pandangan pria terhadap wanita mencari tujuan untuk menikah, diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangannya. Demikianlah Rasulullah SAW juga mengajarkan perlunya pengenalan dan menganjurkannya, walaupun dalam waktu yang singkat, seperti pengalaman Al-Mughirah bin Syu'bah ketika melamar seorang wanita. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, lihatlah dia wanita itu. Sesungguhnya melihat itu lebih pantas dilakukan untuk menjadikan lauknya cinta bagi kalian berdua.
Oleh karena itu, segala bentuk pacaran tidak bisa dibenarkan, kecuali pacaran itu berarti khitbah, yang membolehkan pria hanya memandang wajah dan telapak tangan wanita. Tidak lebih, artinya tidak lebih dari wajah dan telapak tangan. Tidak lebih dari saat khitbah dan tidak lebih dari melihat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.